Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Setianingsi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kami dari kelompok 9, kelas 03 SAKP 010 akan menjelaskan materi mengenai siklus keuangan. Sebelum lanjut ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Andriana dengan NIM 201011268. Perkenalkan, nama saya Saidah bin Aisyah dengan NIM 2011012005226. Perkenalkan, nama saya Sucina Dianti dengan NIM 2011011200636. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saidatina Aisyah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari siklus keuangan itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian siklus. Siklus adalah perputaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur. Yang kedua yaitu pengertian keuangan. Keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Jadi, siklus keuangan adalah suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bisnis untuk menambah modal dari pemilik dan kegiatan bisnis untuk menggunakan modal memperoleh aset produksi serta memperoleh pendapatan. Terdapat beberapa kegiatan dalam siklus keuangan, diantaranya yaitu yang pertama pencatatan dan penggolongan. Bukti-bukti transaksi atau dokumen transaksi dicatat dalam buku jurnal. Transaksi-transaksi yang sama yang sering terjadi dicatat dalam buku jurnal khusus sesuai dengan transaksinya. Yang kedua yaitu peringkasan atau pengikhtisaran. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, kemudian dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. Dan yang ketiga, penyajian atau pelaporan. Data transaksi yang tercatat dalam buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi dalam perusahaan. Terdapat dua sistem pemrosesan transaksi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi secara manual. Transaksi secara manual dimulai dari dokumen sumber transaksi akan dicatat dalam jurnal khusus dan jurnal umum sesuai dengan tipe transaksinya. Yang kedua yaitu sistem pemrosesan transaksi terkomputerisasi. Sistem pemrosesan transaksi terkomputerisasi pada dasarnya memiliki proses yang sama dengan sistem pemrosesan transaksi secara manual. Selanjutnya, terdapat beberapa keuntungan pemrosesan transaksi terkomputerisasi dibandingkan dengan pemrosesan transaksi secara manual. Di antaranya yaitu yang pertama, data transaksi dapat dimasukkan melalui alat elektronik dan disimpan dalam media magnetik daripada disimpan dalam dokumen hard copy. Yang kedua, data transaksi dapat diverifikasi dengan program edit check tanpa harus melibatkan tenaga manusia untuk mendeteksi adanya kesalahan. Yang ketiga, penambahan data dapat dilakukan dengan mudah dan transaksi dapat diidentifikasi dengan cepat. Yang keempat, transaksi dapat diposting dengan cepat ke dalam buku besar. Yang kelima, pemrosesan transaksi dan pembuatan neraca saldo dapat dilakukan dengan cepat. Yang keenam, laporan keuangan dan laporan lainnya dapat dibuat kapan saja tanpa harus menunggu sampai akhir periode. Yang ketujuh, dapat menampilkan jurnal dan buku besar sebagai gambaran dari transaksi yang terjadi. Yang kedelapan, laporan dapat disiapkan dengan cepat dan mudah jika telah disimpan dalam komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart siklus keuangan. Secara umum, siklus keuangan sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau proses akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan, mulai dari transaksi sampai penyajian laporan keuangan. Flowchart siklus keuangan adalah sebuah gambaran yang menyatakan langkah-langkah atau proses-proses dari siklus keuangan. Berikut adalah flowchart siklus keuangannya.
Penjelasan flowchart siklus keuangan. Siklus keuangan diawali dari adanya transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Transaksi juga dijadikan sebagai titik awal untuk memulai proses akuntansi, atau dengan kata lain, ada tidaknya aktivitas transaksi seperti pembelian dan penjualan. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan perusahaan harus memiliki bukti atau dokumentasi. Transaksi yang tidak memiliki bukti sebagai dokumentasi tentu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah transaksi. Langkah selanjutnya, dokumentasi. Dicatatkan di jurnal ke dalam buku harian. Buku harian ini merupakan catatan untuk merekam transaksi perusahaan pertama kalinya. Dari buku harian diteruskan ke buku besar. Buku besar digunakan untuk mengklasifikasikan perkiraan per jenis. Apabila kita belum mendapatkan informasi yang lengkap dalam buku harian tentang mutasi dari sebuah perkiraan, maka dalam buku besar umum ini kita sudah dapat mengetahui mutasi setiap jenis perkiraan. Di samping buku besar umum, terdapat juga buku besar pembantu yang digunakan untuk cross-check dengan buku besar umum. Buku besar pembantu ini dasar pencatatannya adalah langsung dari buku asli, sehingga daya kontrolnya terhadap buku besar umum sangat tinggi. Setelah buku besar diarsipkan, selanjutnya dibuat untuk neraca saldo yang digunakan untuk mengkoreksi jika terdapat kekeliruan mulai dari dokumentasi transaksi sampai pada buku besar umum. Buku neraca saldo ini berisi saldo-saldo perkiraan dalam sebuah perusahaan. Setelah neraca saldo diarsipkan, maka dibuat neraca lajur yang digunakan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan dengan berbagai penyesuaian atau adjustment yang dilakukan. Dari neraca lajur tersebut dihasilkan laporan keuangan yang terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Neraca, melaporkan tentang aset, kewajiban, dan ekuiti perusahaan. 2. Laporan laba rugi, melaporkan tentang hasil usaha perusahaan. 3. Laporan ekuiti, melaporkan tentang perubahan dan kondisi ekuiti. Yang keempat, aliran kas, melaporkan tentang aliran kas masuk atau keluar. 5. Catatan atas laporan keuangan, melaporkan tentang penjelasan mengenai semua perkiraan yang tercantum di neraca, laba rugi, dan perubahan ekuiti. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai siklus keuangan. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.